di sini aku mau kasih tahu ya ke teman-teman tips belajar lulus CPNS. Gimana sih Kak tips belajarnya? Gimana sih cara maksimalin di waktu yang udah mepet banget ini? Tenang, aku akan kasih tahu ya. Yuk, cus langsung aja. Yang pertama nih, pahami sistematika ujian dan penilaian CPNS. Nanti teman-teman ya harus memahami dulu nih untuk SKD ini penilaiannya bagaimana, terus passing grade-nya seperti apa, terus nanti soalnya sebanyak apa, waktunya berapa ya teman-teman ya. Nanti SKD kan ada 110 soal dikerjakan dalam waktu 100 menit. Nah, teman-teman nanti harus pahami juga ya gitu. Terus yang kedua, pahami kisi-kisi materi dan konsep soal CPNS. Nah, itu kisi-kisinya ya harus banget teman-teman pahami dan dalami satu persatu ya. Supaya nanti ketika ujian teman-teman udah cespleng pokoknya. Terus yang ketiga, buat jadwal belajar konsisten ya. Ini belajar materi, video belajar, ataupun tryout. Nah, teman-teman, caranya gimana sih buat jadwal belajar konsisten? Sini aku kasih tahu ya. Di sini ada halaman yang namanya ini dia materi progress tracker. Nanti ini wajib banget teman-teman download ya, wajib pokoknya. Kenapa? Karena ini fungsinya adalah untuk memastikan nih apakah teman-teman udah memahami masing-masing kisi-kisi ini gitu. Misal nih materi TIU, verbal analogi, teman-teman udah belajar materinya belum? Oh sudah, oke, centang di sini. Terus udah video belajarnya udah ditonton belum nih? Oh sudah, oke, centang di sini. Terus teman-teman udah belajar ini ya, verbal analogi, udah belajar materi, udah belajar video, saatnya teman-teman kerjakan mini tryout-nya. Nah, nanti mini tryout-nya ini skornya berapa? Tulis aja di sini ya. Nanti bisa teman-teman pantau nih, apakah ada peningkatan skor di setiap ngerjain gitu ya. Begitu juga yang lain nih, TIU pola kalimat. Kalau udah belajar materi, centang. Video belajarnya udah, centang. Terus mini tryout-nya kerjain, dan seterusnya hingga teman-teman nanti bisa menguasai semua kisi-kisinya gitu ya. Nanti teman-teman print halaman ini dan teman-teman tempel di dinding. Kalau teman-teman bingung di mana sih Kak aku bisa dapetin materi progress tracker ini, nanti teman-teman buka ya di aplikasi Aptaschool. Nah, nanti aku akan jelasin juga di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Ini ya di aplikasi Aptaschool ini free ya teman-teman, download aja dulu di Play Store atau di App Store. Nanti kalau teman-teman udah tampil halaman seperti ini, klik lainnya nih. Nah, kalau udah klik lainnya, di sini ada kisi-kisi SKD, buku panduan, kemudian modul bongkar CPNS. Nah, disinilah ya teman-teman klik aja, akan muncul halaman yang aku tampilkan sekarang di layar teman-teman gitu. Jadi teman-teman udah tinggal download aja di aplikasi ya, kemudian ditempel di dinding kamar supaya teman-teman bisa terpantau nih belajarnya gitu ya guys ya. Yuk lanjut lagi yuk ke tips selanjutnya yang tadi. Nah, di tips yang keempat ini rutin berlatih tryout SKD terbaru Aptaschool. Ya, ingat teman-teman, tryout SKD terbaru Aptaschool. Kenapa teman-teman wajib belajar ini? Ya, aku kasih tahu yang mana sih Kak tryoutnya yang ada di sebelah sini. Nah, klik tryout ya guys. Nah, kalau udah klik tryout, ini masih perbandingannya yang tadi nih. Nah, kalau udah teman-teman buka ya yang ini nih, yang CPNS, diklik. Nah, di sini ada tryout prediksi. Nah, untuk teman-teman yang free bisa akses satu paket ya, yang tryout prediksi 17. Di sini kenapa aku bilang teman-teman wajib kerjakan tryout yang terbaru ya. Nih, banyak banget tryoutnya. Nanti kalau prediksi udah selesai, teman-teman lanjut ke tryout yang lain ya. Ada 62 paket di sini. Nah, untuk tryout prediksi ini guys, ini udah 90% tuh mirip banget sama
ujian SKD sesungguhnya. Ya guys ya, kenapa kok bisa tahu mirip sama 90% ujian SKD sesungguhnya? Karena kemarin anak kedinasan itu udah tes duluan guys. Nah, mereka udah tes duluan dan mereka bilang bahwa nih paket SKD TO prediksi sama mini tryout-nya sangat membantu. 90% mirip semua dengan SKD kemarin, apalagi TIU-nya. Nah, itu teman-teman. Makanya teman-teman wajib banget kerjain ya. Nih juga nih. Thank you Mipta sudah memberi semangat. Aku ikut TO di Apta dan soal yang keluar tadi bener-bener sama polanya dengan yang di TO Apta School. Nah, ini ya teman-teman kerjakan ya guys ya. Terus ini nih ya, tadi dia udah ngerjain walaupun cuma 6 tryout, ternyata hampir mirip semua. Keren banget ya guys ya. Terus ini juga nih. Terima kasih ya di TO prediksi 6 dan 9 yang mirip soal TWK dan TIU. Alhamdulillah di tryout yang 470 saat tes 452 guys. Weh, tinggi banget sih gitu. Terus ada lagi nih yang bilang nih, aku barusan cek TO prediksi 15 Apta mirip sama soal SKD ku kemarin TWK-nya. So, teman-teman wajib banget ya nanti kerjain soal-soal tryout prediksi babat habis semua-muanya. Nanti kalau ini udah habis ya, teman-teman perdalam juga materinya per subbab di mini tryout ya. Ini juga ada banyak banget. Dah, gitu ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya teman-teman ya, harus buat manajemen waktu pengerjaan tiap komponen tes. Nah, nanti TWK, TIU, TKP harus teman-teman batasi waktunya, jangan terlalu lama di salah satu kategori ya. Untuk TWK maksimal teman-teman kerjakan 28 menit. TIU juga 28 menit ya. Untuk TKP maksimal 40 menit. Sisa waktunya buat ngecek ini semua. Gitu ya guys ya. Terus yang keenam, mapping komponen tes yang dirasa masih kurang dan terus asal menggunakan mini tryout. Nah, ini ya teman-temanku semuanya. Kalau udah ngerjain tryout, udah dicek kira-kira mana sih yang masih kurang. Oh, ternyata yang masih kurang adalah materi perbandingan nih. Yuk buka aja ya di sini mini tryout dari awal deh. Nih, klik tryout, terus buka yang mini tryout ini, diklik. Terus diklik TIU perbandingan, misal yang kurang perbandingan ya. Kemudian klik mulai. Nah, kerjakan semuanya guys. Kalau sudah dikerjakan semuanya, klik finish, dibuka pembahasannya. Nanti langsung akan muncul pembahasan dalam bentuk video. Dalam menyelesaikan pekerjaan gitu. Ternyata yang 50 yang kayak gitu ya guys ya. Ini semuanya ada videonya ya, yang TIU, yang di mini tryout, supaya teman-teman makin paham sampai ke akar-akarnya ya gitu. Pahami lagi nanti. Nah ya teman-teman, yang ketujuh, teman-teman harus konsisten dalam berlatih dan jangan terlewat mentoring rutin tiap malam ya. Jadi tiap malam di Apta School ada mentoring rutin jam 7 sampai jam 9 malam ya. Mentoringnya seperti apa? Seperti ini ya guys ya. Jadi ya jam 7 nih teman-teman akan dikasih materi dulu ya, harus dipahami. Nanti kalau teman-teman udah paham, jam 8 dikasih soal nih ya yang berhubungan sama materi yang dikasih. Kemudian kalau teman-teman udah ngerjain, tulis jawaban teman-teman di polling ya. Dan nanti jam 9 akan dikasih tahu pembahasannya dalam bentuk video supaya teman-teman semuanya makin paham gitu ya. Itu kayak gitu tiap hari supaya teman-teman kalau mepet-mepetnya nggak punya waktu, yang penting ikut mentoringnya supaya tiap hari ada waktu buat belajar ya. Oke, lanjut yang ke-8, terus evaluasi kemajuan belajar. Kalau tadi evaluasinya pakai materi tracker, sekarang pakai tryout progress tracker. Jangan lupa ini nanti di print juga ya teman-teman ya. Karena apa?
Nanti di sini buat nulisin target teman-teman berapa nih. Misal target TWK segini, TIU segini, TKP segini, totalnya segini. Nah, kenyataannya teman-teman dapat berapa nilainya? Kerjain ya di tryout Aptaschool. Paket 1 dapatnya segini. Paket 2 dapatnya segini, paket 3 dapatnya segini. Supaya apa? Terpantau semuanya ya. Apakah teman-teman mengalami peningkatan di tryout teman-teman semua? Gitu ya. Nanti di print juga, tempelin di kamar supaya tahu progresnya. Kemudian yang terakhir, berdoa dan minta doa restu kepada orang tua ya teman-teman ya. Setelah semua usaha yang dilakukan oleh teman-teman, tentu saja harus minta doa restu orang-orang terdekat juga. Gitu ya teman-temanku semuanya. Semoga sukses ya. Oke, thank you. See you teman-teman.